Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai Syekh Abdurrauf As-Singkili? Hah? Sikil, Bu? Cangkemmu iku sikil, singkil. Eleh, ibu iki sok-sokan. Ngomong aja lah, Bu. Sakjujurno, maksudnya ibu iku apa? Orang usah singkat-singkat. Hah? Siapa yang singkat? Maksud kamu itu gimana? Singkil iku ya singkatan. Singkatan apa ya? Si iku bahasa Jawa, Bun. Artinya yang kiliku dekil. Asal kamu ya. Aceh Singkil itu nama daerah. Daerah yang luar biasa. Di situ ada ulama tersohor. Namanya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, Ibu memberi kalian tugas untuk mencari informasi tentang Aceh Singkil, sekaligus tentang ulama yang saya sebutkan tadi ya. Ya, Bu. Bagi siapa yang bisa menceritakan tentang Aceh Singkil, nanti saya ajak ke Aceh Singkil, kemudian boleh mengajak 2 orang temannya dan beserta keluarganya 1 orang. Piki Gun, Yon, kue-kue, ngerti pora. Nanti kita golek info tentang Singkil iku mau. Boje, raro. Kue Yon. Kita lagi sibuk penghapus kok tadi kalem ya. Wis lah. Syekh Abdurrauf Singkil punya ayah bernama Syekh Ali Al-Fansuri, saudara kandung dari Syekh Hamzah Al-Fansuri As-Singkil, meninggal pada tahun 1693 Masehi. Nonton apa kamu, Ji? Ini Pak, kami dikasih tugas cari tahu tentang Aceh Singkil. Bapak tahu nggak Aceh Singkil? Bapak tahu, Ji. Hah? Serius Pak? Di mana itu Pak? Aceh Singkil itu wilayahnya berbatasan dengan Aceh dan Medan, Ji. Aceh Singkil itu juga disebut dengan negeri bertuah, negerinya para ulama. Yang paling terkenal di sana itu Syekh Abdurrauf As-Singkili, Ji. Jadi Bapak tahu Syekh Abdurrauf As-Singkili? Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kata Singkili itu adalah lakop yang dinisbahkan kepada tanah kelahirannya, yaitu Aceh Singkil, Ji. Dalam Muqaddimah kitab Mirarut Tulab, Syekh Abdurrauf mempunyai nama lengkap Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili setahu Bapak, Ji. Syekh Abdurrauf juga dikenal dengan sebutan Syekh Kuala, karena sebagian orang percaya bahwa beliau dimakamkan di Kuala atau muara yang ada di Krung Aceh, Desa Dayah, Kecamatan Kuala. Dan sebagian lagi orang percaya bahwa beliau dimakamkan di muara yang terletak di Aceh Singkil dekat dengan pelabuhan yang ada di Kecamatan Singkil, Ji. Jadi kira-kira kayak gitulah sedikit cerita tentang Syekh Abdurrauf, Ji. Kalau mau lengkap nanti kapan-kapan Bapak ceritakan. Kalau festival kegunungan itu apa Pak? Setahu Bapak, festival kegunungan itu budaya dan adat di sana, Ji. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, itu dilakukan di Danau Bungara, Ji. Kalau Danau Bungara itu apa Pak? Danau Bungara itu nama tempat, Ji. Kok namanya agak aneh Pak? Itu nama bukan sembarang nama, Ji. Cakep. Bukan pantun. Terus gimana ceritanya Pak? Danau Bungara itu merupakan danau terluas yang ada di Aceh Singkil, Ji. Danau ini memiliki luas yang sangat luas dan dikelilingi oleh 4 perkampungan yang terletak di desa Bungara, Kecamatan Kuta Baharu. Legenda Danau Bungara ya Pak? Loh, Kakak tahu legenda Danau Bungara? dulu waktu ibu masih ada, bapak selalu aja bercerita sama kita 3 sebelum tidur. Dan
Legenda Danau Bungara ini cerita favorit kakak. Kok bapak nggak pernah cerita kayak gitu sama aku, Kak? Kan kau tahu sendiri sih, bapak itu semenjak ibu nggak bersama kita lagi, dia berubah 360 derajat. Makanya kakak heran, kok tumben bapak mau cerita samamu. Ya udahlah, Kak. Lanjutkan cerita dalam bungaranya. Dulu, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Lentong yang dipimpin oleh seorang pemimpin tegas dan penuh ambisi. Namanya adalah Raja Kanal. Akan tetapi, di balik gemerlap Kerajaan Lentong, banyak penduduknya yang harus menerima nasib buruk, seperti menderita kelaparan dan kemiskinan demi hanya memenuhi ambisi sang raja. Di seberang kerajaan mereka, terdapat sebuah kepulauan yang dikuasai oleh Kerajaan Danau Lincir. Kerajaan Danau Lincir dipimpin oleh raja yang gagah berani, yang sangat bangga dengan kekayaan yang ada di negerinya. Ia sering disebut sebagai Raja Adil. Kerajaan Lentong dan Kerajaan Kanal ini berada di ambang peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Untuk meredam dan menghindari terjadinya perang, kedua raja tersebut pun bersepakat untuk menjodohkan putra mahkota Kerajaan Lentong dengan putri Kerajaan Danau Lincir yang bernama Siti Ainun. Siti Ainun adalah gadis yang pemurah, periang, dan penyayang. Hal yang paling ia sukai adalah bermain di sekitaran taman istana yang dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni. Berdua bersama ibunya, Ratu Aminah yang bijaksana, mereka menjaga Kerajaan Danau Lincir menjadi kerajaan yang indah dan makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Allah, kalian lagi cerita legenda Danau Bungara ya? Iya, Cinta. Jadi di sini cuma aku sendiri ya yang nggak tahu cerita Danau Bungara. Kalau kamu itu sering cerita tentang kisah ini dengan kami. Iya, gimana nggak semuanya kami tahu? Kakak kami itu kan juara waktu itu. Hah? Juara apa? Juara cerita legenda tingkat sekolah. Udah deh, mendingan sekarang latihan hadir kita untuk hari ini kita buat di sini aja ya. Hah, di sini? Iya, yuk kita ke sana aja. Jadi Delcia, kamu lanjutlah cerita legenda Danau Bungaranya, biar kami iringi ceritanya dengan hadroh. Cerita berlanjut. Raja Adil dan Raja Kanal pun bertemu. Mereka melangsungkan pembicaraan mengenai penjodohan putra dan putri mereka yang sebelumnya telah mereka rencanakan. Wahai Raja Adil, untuk menjaga keruah kerajaan tak sebelin indah, alangkah mendina kita persandingkan samping monakta sebagai bentuk persatuan dan simbol keruah kerajaan tak indah. Tak tanggung senang hatiku mengugikan permintaan si Tuan Raja sepaling mendia dan bijaksana Enda. Mulai Enda pertanyaan Tuan Raja Kanal wahai kembangku, maka tentumu akan kuterima permintaan mulia iri demi menjaga kemakmuran kedua kerajaan kita Enda. Alangkah semendina kita pertanyakan kepada anak-anak kita karena KI yang akan menjalankan perhubungan perumah tanggaan Enda. Sambil kalau menunggumu dengan sebutan Raja Adil, ataupun nama yang gili adil dikatakan. Raja Adil menemui anaknya dan mengungkapkan bahwa ia telah menempuh kesepakatan untuk menjodohkan Putri Ainun dengan putra mahkota Kerajaan Lentong. Putri Ainun sangat kecewa mendengar permintaan ayahnya tersebut karena ia merasa sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun kepada pangeran itu, bahkan tidak pernah mengenalnya. Namun, karena kecintaannya kepada rakyatnya, ia pun menyanggupi permintaan ayahnya tersebut. Wahai anakku semua katulang, tunai-tulang hatimu berimbang melawan apa-apaku. Lapangkan hatimu nak, sesungguhnya kadepeh si ayah perintahkan bamu ini demi menjaga perdamaian dua kerajaan tak indah.
Tapi mak, aku ada pernah si tandan bahkan pangeran sekene maksud ima. Jadi kuni mau kami menikah. Lewat kabah angin umak bagaikan, walau Tuan Haja Kanal ini terkenal cengkah, bahkan keras kalakna, akan tetapi sang pangeran ini ia anakna baik-baik dan ode jahat. Upama koli, jadi mulai kendenai, pulang pernah sedih dan coba lebih pikirkan rakyat tak anakku. Mak. Mendengar lamaran putranya diterima, Raja Kanal pun begitu senang dan mengumumkan pada seluruh kerajaan berita gembira tersebut. Raja Kanal pun membuat acara mangan mengadat di kerajaan dengan memotong 7 ekor kerbau sebagai bentuk rasa senangnya. Raja Kanal pun menugaskan di antara rakyatnya untuk membawakan hantaran makanan sebagai penghormatan dan tanda pinang kepada Siti Ainun, putri dari Raja Danau Lincir. Dalam perjalanan yang melelahkan, seorang dari beberapa penggotong merasa sangat lapar dan meyakinkan penggotong lainnya untuk memakannya juga. Mak, paman po yang mo. Baik kawan, apa ang mau sarapan? Sama dah. Konkurasi na po ba na? Ako, kalau kita makan sekete, makan dengan kami. Marahnya boy. Kau makan antaran, kau begitu. Alah, kalau kita makan sekete kan tidak ada yang bakal tahu. Lagi pula, kalau kita tidak makan, yang ada sebelum tangan ke samping, dalam hati kelaparan. Nah lah, tapi kita makan yang sekete aja. Yo. Akhirnya, tanpa diketahui oleh ketua penggotong yang saat itu sedang tertidur, hantaran itu pun telah dimakan oleh anggotanya. Karena enaknya makan hantaran tersebut, tanpa mereka sadari, ternyata hantaran itu telah habis mereka makan. Cek, yang terang. Mari kita lanjut menjalankan. Baik, Wah. Awe, sebelum terangkat, belum lupa, wasilah bikin makan lain. Sesampainya di kerajaan Danau Lincir, ternyata mereka telah disambut oleh orang-orang di kerajaan tersebut dengan begitu hangat. Akan tetapi, saat hantaran itu mau diserahkan, sang penggotong pun tersandung batu hingga mengakibatkan seluruh rantang hantaran berhamburan. Dan betapa terkejutnya sang raja dan orang-orang kerajaan begitu melihat isi hantaran tersebut hanyalah bekas sisa makanan dan tulang benulang. Ada penghinaan gue bilang kan. Otak samping aku si Mela, tapi seluruh rakyat ku gak kena bomelakan. Mulakan ko jari na, jadi kene ko daw kulayaweku. Maka balasan na, akan kutukin kerajaan kene seutuh-utuh na. Sejak saat itu, perang yang selama ini ditakutkan pun akhirnya terjadi. Kedua kerajaan pun saling mengubis jalanan terkuat yang mereka miliki. Akan tetapi, perang tak kunjung usai, hingga persediaan logistik pun semakin memburuk. Hingga akhirnya, kedua kerajaan pun memutuskan untuk mengutus ahli nujum dan para dukun terhebat mereka. Akan tetapi, perang juga terus berlanjut dan tak juga usai. Alam tiba-tiba berubah. Tuhan tampaknya marah dengan perbuatan kedua kerajaan ini, yang tidak juga ingin menghentikan pertumpahan darah. Lama setelah itu,
terjadilah banjir dan semua kawasan terendam oleh air. Setelah banjir dan air dah surut, wilayah daratan Raja Kanal dan Raja Adil pun terbelah menjadi dua dan membentuk dua pulau, yaitu Pulau Belen dan Pulau Kedep. Raja Adil berada di Pulau Belen, sedangkan Raja Kanal berada di Pulau Kedep. Putri Ainun yang saat itu merasakan kesedihan yang mendalam karena segala kenang-kenangan tempat kelahirannya telah hilang dan hancur, serta merasa sangat bersalah atas kejadian yang dialami oleh penduduknya. Ia pun berdoa kepada Tuhan untuk mengubah wujudnya menjadi bunga di tempat yang saat itu terlihat sangat tandus. Putri Ainun pun tiba-tiba berubah menjadi bunga. Dan setelahnya, Pulau Belen pun menjadi tempat yang sangat indah karena dipenuhi bunga yang cantik. Sejak saat itu, tempat itu dinamakan sebagai Danau Bungara. Wah, kisahnya betul-betul menarik ya, Kak. Iyalah, kalau nggak menarik, mana mungkin jadi kisah yang paling gak sukai, Ji. Terus, Kak, ada lagi nggak cerita yang Kakak tahu di Aceh Singkil? Oh, ada, Ji. Tapi kakak nggak bisa ceritakan. Cerita apa itu, Kak? Kakak lupa. Coba kau tanya aja Bapak. Itu cerita juga menarik, Ji. Pak. Pak. Apa, Ji? Selain cerita Danau Bungara, ada lagi nggak cerita yang Bapak tahu di Aceh Singkil? Sebenarnya ada, Ji. Dan cerita ini belum pernah Bapak ceritakan kepada siapapun. Cerita ini diawali dengan dua orang pemuda berada di kawasan PT. Andai aku jadi orang kaya, andai aku jadi konglomerat, Andai aku jadi kamu, aku kan lebih hati-hati. Abang apa? Jangan terburu-buru. Gak baik ngomong sama orang yang belum dikenal. Bang. Bang. Udin. Nama yang cukup aneh untuk orang di sini. Oh iya, aku ini pendatang Bang. Di sini aku kerja di PT itu Bang. PT itu? Oh iya, tadi abang bilang nama abang Bang Chan. Bang Chan memang cukup aneh untuk para penduduk di sini. Aku memang bukan penduduk sini, Din. Aku ini pendatang juga. Sama kayak kau. Oh, jadi abang pendatang juga. Tapi kalau boleh tahu, apa maksud abang nyanyi tadi itu Bang? Sebenarnya, aku takut ngomongin masalah ini, Din. Takut Bang? Tapi karena kita selama pendatang, Din, aku kasih tahu juga lah ini samamu. Di sini tuh, Din, kita harus hati-hati kalau makan atau minum, Din. Karena di sini tuh banyak racun. Racun kayak mana Bang? Di sini tuh ada yang namanya Aji, Din. Dan Aji ini bukan sekedar rumor, memang benar adanya. Aji ini biasanya diletakkan ke makanan sama minuman, Din.
sekali Aji masuk ke makanan atau minuman orang, Den, mati. Mati, Bang. Kontrak kerjaku masih ada 2 tahun lagi lah, Bang, di sini. Tenang, Den. Ayo sekarang ikut sama aku. Biar kutunjukkan kayak mana Aji itu sebenarnya. Dan gimana caranya supaya kita nggak terkena Aji, Den. Ayo. Mak. Enggak mau, Mak. Mak. Bapakmu. Ontong kecewa bapakmu, tapi bapakku peh. Lingga. Ia pasti tolong pati ontong gegahal buku tua henda. Gelu kita orang akan mungkin sesusah henda. Toh bukan kita tercapak tuh mike-mike. Lingga. Iri gelah pemberi bapakku. Seharusnya kau yang menyayangi umatmu henda. Orang menunggu gelah iri dengan suara keras begiri. Selalu sambil mengkiri. Masuk mau ke kamarmu. Dan waktu keluar, aku akan selalu sedia menyambutmu dengan kata dan rasa kecewa. Kau memang keterlaluan, Lingga. Mak, ingat Mak, enggak subuh. Ini kopinya, Pak. Iya, Bu. Kasih, Bu, ya. Iya. Gitulah. Akhirnya datang juga kau, Din. Jadi, Din, haji itu adalah ilmu, Din. Ilmu yang terus mereka turunkan pada keturunan mereka, Din. Dan setiap tahunnya mereka wajib untuk membuang haji itu, Din. Setiap tahun, Bang. Makanya itu, Din. Jangan heran kau kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba batuk dan mengeluarkan darah. Dan ujung-ujungnya meninggal, Din. Kok ngeri kali ya, Bang? Makanya itu, Din. Kita tetap harus waspada dan hati-hati, Din. Karena haji itu biasa diletakkan ke makanan dan minuman. Kopi kayak gini lah, Din. Nggak mungkin lah aku melakukan kayak gitu sama kau, Din. Kau pun ada-ada aja. Jadi siapa yang menyebarkan haji itu, Bang? Yang menyebarkan haji itu perempuan tua. Siapa perempuan tua itu? Perempuan tua itu namanya... Itu ada orang. Ayo kita cabut. Kita cerita tempat lain aja, yuk. Seandainya wapak meninggal Nabi bisa ditunda 5 atau 10 tahun naik dari waktu hari. Keadaan keluarga kita pasti orang ugen, Pak. Dan seandainya wapak meninggal na orang wak tangan umak, aku orang mungkin mau bentak-bentak umak, Pak. Aku yang dah sayang wapak pe umak. Tapi semenjak umak melakukan diri wapak, aku orang bisa, Pak. Aku orang bisa menghilangkan kebencian diri umak. Terima. Akhirnya kita bertemu juga ya, Mah. Selama 3 tahun ini aku selalu memperhatikanmu, Mah. Dari balik jendela kelas, dari balik pepohonan. Bahkan aku selalu menanyakan kabarmu dengan teman-temanmu. Oh iya, Mah. Apakah selama ini kau menerima dan membaca surat-surat dariku, Mah? Iya, Bang.
Ima baca semua surat-surat dari Bang Chandra. Jangan panggil Chandra. Mulai saat ini, panggil saja aku dengan Bang Chandra. Kuno. Kuno apanya, Bang? Demi perasaan cintaku yang terpendam yang begitu dalam kepadamu ini. Aku udah belajar bahasa kampung. Supaya nanti ketika berjumpa dengan keluargamu, aku bisa bercengkrama dengan mereka dan begitu juga. Jadi akrab. Kuno itu dalam bahasa kampung artinya gimana kan, Wah? Kune loh, Bang. Selalu saja mimpi ini yang mendatangiku. Sial. Sayang, haha. Puasaan miring gue dekah hilang. Orang dekah setelah hilangnya nyawa bapakku. Kau yang bertanggung jawab atas perkataan Enda. Lingga! Kau pikir kau isi? Berani-beraninya kau membentakku. Kau rasakan Enda? Pulang, Lingga! Pulang! Lingga! Anakku! Tuhan, Enda kata negara-negara kau yang bertua. Beginian, aku harus menjauh dari Enda selamanya. Bahkan mau sampai mati kekenamu. Belum lama kita cerita, udah ada korban lagi kan, Din? Korban? Siapa, Bang? Iya. Jadi kau kira kita jalan-jalan sore ini mau ngapain? Loh, emangnya kita mau kemana, Bang? Ya Allah, Din. Jadi kau nggak tahu kalau misalnya si Nungka itu baru aja meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lama-lama bakal habis lah semua orang di kampung kita kalau kayak gini caranya. Jangankan kita, betul yang kau bilang, lama-lama bakal habis semua orang penduduk di sini. Makanya, secepatnya kita harus adili si umat itu. Kalau nggak, kita juga bakal jadi korban selanjutnya, Din. Ge. Apa buktinya kalau memang dia menyebarkan haji itu, Bang? Ya Allah, Din, jangan naif kalah kau, Din. Jadi, Bapak si Nungka dan beberapa warga yang mati secara nggak wajar, nggak cukup jadi bukti sama kau, Din. Lama-lama kita juga bakal mati, Din. Nungka, anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Chandra? Boleh kami masuk? Silahkan, Bang. Bagaimana kabarnya, Bang Chan? Setidaknya, suguhkanlah dulu tamu minum, baru tanyakan kabarnya. Silahkan diminum. Imah, bisakah kau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan beberapa warga, Bapak Nungka, dan Nungka yang baru saja meninggal secara tiba-tiba, Mah? Berarti Bang Chan percaya dengan rumor yang beredar saat ini? Udahlah, Mah. Jelaskan aja apa yang sebenarnya terjadi, Mah. Bang Chan berarti nggak percaya sama Imah? Udahlah, Mah. Gak usah ngomongin kepercayaan lagi lah sama aku, Mah. Aku bisa gila mendengarkannya, Mah. Din, Uden! Din, Bang. Uden! Uden! Hei! Tolong! Uden! Tolong! 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 Uden! Kenapa udah nih, Ge? Entah, nggak tahu. Itulah umat Nungka. Dialah yang menyebabkan semua ini. Udin bisa kayak gini karena telah minum kopi yang disuguhkan oleh umat Nungka. Iya, dia yang telah bersalah. Kita harus adili dia secepatnya. Ayo kita adili. Bukan! Usir!
Akhirnya, aku baru saja mendapatkan pekerjaan yang mapan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku yakin Imah pasti sangat senang mendengarnya. Dan aku akan datang ke rumahnya, menjumpai bapaknya, dan melamarnya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Imah, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Mah. Ima juga, Bang. Oh ya? Kau ingin mengatakan apa, Mah? Sepertinya ini harus kita ketemu, Bang. Apa? Maksudmu, Mah? Ayah kamu jodohkan Ima, Bang. Kau mau, Mah? Dia punya hutang dengan orang itu, Bang. Dia nggak punya pilihan lain. Dia memang nggak punya pilihan lain, Mah. Tapi kau kan punya. Pilihanmu itu aku. Iya kan, Timah? Ima nggak mungkin membiarkan orang tua Ima sengsara, Bang. Tolong Bang Chan pahamilah keadaan Ima. Kalau Bang Chan sayang sama Ima, relakanlah itu, Bang. Ima sayang sama Bang Chan. Timah! Jadi abang mau pulang sekarang? Iyalah, Ge. Apalagi yang kuharapkan di kampungmu ini? Aku nggak nyangka masalah umak nungka ini udah sampai ke kampung tetangga kabarnya. Bahkan Aji ini jadi kepercayaan pula di sini, Bang. Hancurnya hidup umak dan keluarganya bahkan belum bisa mengobati hancurnya perasaanku, Ge. Dan biarlah Aji menjadi kenang-kenangan buruk di sini sama seperti buruknya kenanganku bersama Imah di masa lalu, Ge. Aku pergi, Ge. Ya Tuhan, apa yang sudah kuperbuat dengan Timah dan kampungku? Ampuni aku ya Tuhan. Jadi, gitulah Ji ceritanya. Udah ya, jangan kau tanya-tanya lagi tentang Aceh Singkil sama Bapak ya, Ji. Makasih ya, Pak. Siapa yang bisa menceritakan tentang Singkil, nanti saya ajak ke Aceh Singkil, kemudian boleh mengajak dua orang temannya dan beserta keluarganya satu-satu. Cerita Danau Bungara dan cerita Jadi, menurut kalian siapa nih pemenangnya? Ya udah Ji, minggu depan kita berangkat. Nanti tolong kamu beri ke ibu nama teman kamu yang kamu ajak beserta satu orang keluarganya ya. Yuklah Pak, udah siap belum? Kan udah Bapak bilang, Ji. Bapak nggak mau pergi kemanapun. Ya Bapak, kau kan tahu sendiri Ji, Bapak itu nggak pernah pergi kemanapun semenjak Ibu nggak bersama kita lagi. Ya udah, kalian pergi aja berdua sama kakakmu sana. Ya, Aji kira Bapak ikut untuk nunjukin tempat yang Bapak ceritakan di Aceh Singkil. Tempat yang Bapak ceritakan di Aceh Singkil? Maksudnya? Aji menang lomba Pak, dan hadiahnya kita diajak ke sana. Aji dia, korong tekong. Noiki, Aji, Uman. kue kok teko kalau bapak munji. Mbok mundi. Pas ditarik sorong yon. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes nalika. Wes yon. Dia meninggalnya pas aku cek kayen. Aku sempat telok mukae. Nuwun suji. Mbok miku meninggalnya ngopo? Diracun. Banyak yang telah kita lalui dan banyak yang telah kita lewati, tapi kau malah memilih dengan mudahnya kau melenggangkan kaki
menari di atas luka hatiku yang kau sayat dengan belati. Kusuguhkan kau rasa dan harapan, malah kau tebar senyum kepalsuan. Kutunggu kau di sebuah persimpangan jalan, tapi kau malah berbelok tanpa menoleh ke belakang. Jangankan manusia, bulan pun tahu betapa lekatnya rasa hatiku yang terendam. Berpikir tentangmu adalah sebuah candu, walaupun lantas usai dengan selaksa harap. Jika memang kita tak bisa bersama, maka izinkanlah persembahkan padamu lara. Jika dengan merusak hatiku kau bisa melangkah, maka dengan merusak langkahmu lah skor kita menjadi sama. Maaf, kata yang tak sempat kau ucap saat berpaling. Dan maaf, ini kuucap karena kau telah terasing. Maaf, pikirku membuatmu terusir adalah solusi. Dan maaf, nyatanya hatiku kian tambah terisolasi. Maafkan aku istriku. Sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan Imah di dalam hatiku. Dan maafkan aku Imah, Aji ini kupersembahkan sebagai permintaan maafku untukmu Mah. Dan sebagai kenang-kenangan akan kubuatkan nama anakku Aji. Kuli bekas tak menau daya kuli mudai asa balik ke Gunung Tinggi, asa balik Gunung Tinggi. Kudai tunggang, tak kadang segentak kadang kedua. Kebakundul menatap bulan, daun tedosi malot bilang, daun tedosi malot bilang. Merasa penuh, kuli bekas tak menau daya kuli mudai asa balik ke Gunung Tinggi, asa balik Gunung Tinggi. Kudai